Hai guys, what's up YouTube, good morning. So pagi ini teman-teman akan aku kasih tahu rekomendasi tanaman daun yang cocok dijadikan dekorasi di dalam rumah teman-teman. Dan ini menurut versiku ya. So yang pertama di rumah ada tanaman Monstera indeliflosa. Terus yang kedua di rumah ada tanaman Philodendron. Yang ketiga ada tanaman Anthurium kuping gajah. Terus yang keempat di rumah ada tanaman keladi Amazon teman-teman. So let's go, kita bahas satu-satu. Oke teman-teman, ini ada tanaman Anthurium kuping gajah teman-teman. Yang dulu ketika aku taruh di indoor dan aku pindahkan di outdoor teman-teman. Ini dia tanaman Anthurium kuping gajah. Dan ini dulu itu yang di dalam rumah teman-teman. Karena kekurangan sinar matahari, kemudian aku pindahkan ke sini teman-teman. Dan ini cocok banget sejenis tanaman daun yang cocok di rumah teman-teman, ditempatkan di teras juga bagus. Dan wah masya Allah, ini kan daunnya hijau teman-teman ya, karena mungkin kelebihan sinar matahari teman-teman. Dan kalau ditempatkan di indoor itu daunnya bisa hitam, ataupun di teras teman-teman itu daunnya bisa hitam. Oke. Dan ini cocok banget untuk menjadi tanaman dekorasi di rumah teman-teman, bagus. Dan ini juga termasuk tanaman salah satu favorit yang ada di Indonesia teman-teman. Oh masya Allah, cantik. Tanaman kuping gajah adalah sebuah tanaman hias yang memiliki nama latin Anthurium. Ada beberapa jenis tanaman satu ini yang bisa kamu temui untuk ditanamkan di rumah. Salah satu jenisnya adalah yang memiliki urat daun berwarna putih dengan bentuk daun yang terlihat seperti bentuk pasung. Daun Anthurium crystallinum berukuran besar dan berbentuk hati. Inilah yang membuatnya disebut sebagai tanaman kuping gajah. Daunnya ditopang oleh tangkai kecil yang tegak berdiri ke atas. Warna hijau pekatnya ditemani tulang daun berwarna putih kehijauan. Tanaman yang berasal dari daerah Amerika Selatan ini memiliki jumlah daun yang banyak alias lebat. Jika sudah tumbuh besar, tanaman kuping gajah bisa mencapai ukuran panjang yaitu sekitar 20 sampai 40 cm teman-teman, dan lebar itu bisa sampai 15 sampai 38 cm. Terus hebatnya lagi guys, tanaman ini bisa kamu rawat di dalam dan luar ruangan. So bisa dijadikan tanaman indoor maupun di outdoor teman-teman. Teman-teman jangan lupa gunakan media tanah yang bernutrisi dan higienis ya guys. Tanah merupakan media tanaman kuping gajah untuk bertumbuh. Sebelum menanamnya, pastikan bahwa media tanah sudah steril dari organisme penyebab penyakit seperti jamur dan bakteri. Kamu bisa menjemur media tanah di bawah terik matahari, menyiramnya dengan air panas guys. So kalau air panas itu benar-benar menghilangkan kotoran teman-teman atau bakteri yang di tanah teman-teman. Oke teman-teman, salah satu perawatan yaitu selain menyirami terus memupuk, yaitu kita juga jangan lupa teman-teman bersihkan daun tanaman kuping gajah dari debu. Ya, karena kita tahu daun kuping gajah ini memiliki daun yang sangat besar, potensi hinggapnya kotoran dan debu lebih besar. So maka dari itu teman-teman, kita harus membersihkan daun kuping gajah ini kalau bisa ya secara rutin
So, kalau membersihkannya itu cukup mudah teman-teman. Jadi semprot daun dengan lembut dan lap menggunakan kain steril teman-teman. Kalau ada ya tisu. So teman-teman, ini adalah philodendron yang di rumah teman-teman. Dan ini itu wah, Masya Allah, daunnya itu bentuknya kayak hati, persis seperti keladi teman-teman. Kalau keladi itu kan daunnya besar, dan ini daunnya itu kecil tapi apa ya, benar-benar apa, rimbun teman-teman. Atau daunnya itu lebat kalau sudah lama di rumah teman-teman. Dan ini itu warnanya ada yang hijau muda, terutama daun ketika tumbuh teman-teman. Kalau yang sudah lama itu daunnya itu apa ya, sudah hijau tua teman-teman, persis seperti tanaman monstera king deliciosa guys. Tanaman philodendron ini cukup populer di Indonesia loh guys. Philodendron adalah tanaman hias yang menawan. Wow, bentuknya itu seperti hati teman-teman, dan aku suka. Philodendron merupakan tanaman hias daun yang banyak diminati oleh kalangan pecinta dan penikmat tanaman hias. Keindahannya tidak kalah dengan tanaman puring karena memiliki keindahan daun dan keanekaragaman jenis. Sehingga seringkali tanaman ini menjadi bagian dari koleksi tanaman hias oleh para kolektor. Philodendron adalah tanaman yang memiliki fungsi sebagai elemen pembentuk taman rumah. Saat ini terdapat lebih dari 500 spesies tanaman philodendron di seluruh dunia. Tanaman asal hutan tropis Amerika ini mudah perawatannya, asalkan ditanam di media gembur dan diletakkan di tempat teduh atau di bawah pohon teman-teman. Bentuk daunnya juga bermacam-macam. Ada yang lonjong, berujung lancip, bentuk hati atau jantung, mirip gergaji atau daun pepaya teman-teman. Ya jadi apa ya, hampir mirip dengan daun pepaya teman-teman. Dan ujungnya itu juga lancip guys. Keindahan tanaman philodendron juga terlihat dari bentuk dan warna batang yang beragam. Bentuk batang umumnya bulat, diameter bervariasi tergantung umur tanaman teman-teman. Warna batangnya akan berbeda tiap tingkat pertumbuhan. Warnanya pun indah, ada yang warna hijau pada usia muda dan agak keabu-abuan pada umur dewasa teman-teman. Kalau apa ya, daunnya itu sudah tua teman-teman. Terus ada juga teman-teman philodendron variegata. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bahas tentang tanaman keladi Amazon guys. Ya teman-teman, ini tanaman keladi Amazonku teman-teman, dan di sini sudah sekitar setengah tahun. So tetapi ini aku tempatkan di polybag teman-teman. Tanaman keladi Amazon ini termasuk tanaman cukup populer teman-teman yang di Indonesia. Tanaman tengkorak yang digilai banyak orang. Ya, jadi sebutan keladi Amazon itu ada yang menyebutnya yaitu tanaman keladi Amazon teman-teman. Salah satu tanaman keladi yang banyak dicari orang adalah keladi Amazon. Keladi atau Caladium Amazon ini memiliki ciri khas dengan bentuk yang melekuk-lekuk, teratur di setiap sisinya. Panjang daun keladi Amazon ini pertumbuhannya dapat mencapai sekitar 50 sampai 70 cm teman-teman. So, daun keladi Amazon ini berwarna hijau tua dengan tulang daun menonjol berwarna putih yang terlihat seperti tengkorak. Ya teman-teman, kalau kita perhatikan memang benar-benar apa ya, kalau dari kejauhan memang benar-benar seperti tengkorak teman-teman. Ya karena ini di dalam bagian daunnya
itu ada berwarna putih teman-teman, dan berbeda banget dengan seperti yang lain tanaman hias teman-teman. Berbeda lagi seperti tanaman sirih gading jumbo, terus tanaman aglonema atau tanaman philodendron teman-teman. Dan ini di dalamnya itu warnanya seperti apa ya, putih teman-teman, ya kita menyebutnya seperti tulang tengkorak teman-teman. So bentuk daunnya juga kerap dijuluki African Max Plants karena banyak orang berpendapat bahwa bentuknya seperti topeng khas Afrika. Permukaan daun bagian atas keladi Amazon itu licin teman-teman, tanpa bulu dan berwarna hijau tua kehitaman sehingga terlihat seperti terbuat dari plastik. Permukaan daun bagian bawah berwarna merah keunguan. Hidupnya tidak membutuhkan sinar matahari yang banyak, sehingga tanaman ini sangat cocok sekali diletakkan di dalam ruangan atau di indoor teman-teman. Ya seperti ini yang di indoorku teman-teman. Ini aku tempatkan juga di indoor, tetapi juga apa ya, terkena sinar matahari langsung teman-teman. Iya, jadi sinar matahari itu mulai jam 9 sampai jam 3 teman-teman. Jadi ya cukup untuk apa proses fotosintesis teman-teman dari tanaman keladi Amazon ini. Tanaman hias yang satu ini sangat cocok diletakkan di dalam ruangan atau di sudut teras rumah teman-teman. Iya, jadi benar-benar bagus banget buat dijadikan tanaman dekorasi di indoor teman-teman. Apalagi kalau catnya atau cat dinding itu berwarna putih dan kita kasih atau kita letakkan seperti tanaman keladi Amazon ini teman-teman, wah masya Allah, jadi benar-benar hidup teman-teman. Begitu juga pun dengan tanaman anthurium kuping gajah teman-teman. Lah itu kalau dinding kita warnanya putih itu pas banget untuk diletakkan seperti tadi, yaitu ada tanaman keladi Amazon, terus ada tanaman anthurium kuping gajah teman-teman. Tanaman ini membutuhkan air yang cukup, jadi kamu harus berhati-hati dan lebih memperhatikan kebutuhan airnya saat pada musim kemarau teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan masuk bulan kemarau teman-teman. Ini masih bulan Mei. Terus karena bila tidak dirawat dengan baik dan kebutuhan air tidak terpenuhi, tanaman ini akan menjadi kering dan terlihat layu teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau tanaman kita layu itu masih bisa diselamatkan teman-teman, tetapi kalau mohon maaf akarnya itu sudah busuk, lah itu kan sudah tidak bisa diselamatkan teman-teman ya, karena apa ya, sudah busuk teman-teman, jadi tidak ada sumber kehidupan lagi teman-teman. Perlu kamu ketahui bahwa mungkin daun keladi akan bisa layu, namun umbinya tidak akan pernah mati. Kalau umbi tersebut disiram akan mengeluarkan tunas baru teman-teman. Iya teman-teman, sekarang kita bahas apa media tanam untuk keladi Amazon teman-teman. Untuk asupan nutrisi yang dibutuhkan keladi Amazon ini adalah campuran tanah dan kompos yang digunakan sebagai media tanamnya teman-teman. Pada bagian bawah pot sebaiknya diberikan pecahan genteng. Kalau tidak ada genteng itu kita bisa loh teman-teman, apa ya, kita kasih seperti arang teman-teman. Iya teman-teman, ini adalah Monstera King Deliciosago yang aku taruh di indoor teman-teman, tidak di outdoor. So di sini udah hampir berapa ya, mungkin sudah hampir 1 tahun teman-teman. Monstera Deliciosa adalah spesies tanaman berbunga asli hutan tropis di Meksiko Selatan hingga Panama teman-teman. Ia telah diperkenalkan ke banyak daerah tropis dan telah menjadi spesies invasif ringan di Hawaii teman-teman. Ada juga di Pulau Ascension dan Kepulauan Society teman-teman. Tanaman ini banyak ditanam di daerah beriklim sedang sebagai tanaman hias. Monstera Deliciosa umumnya ditanam di luar ruangan sebagai
tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Tanaman membutuhkan banyak ruang dan tanah yang subur dan gembur. Idealnya media tanah itu apa ya teman-teman? Tanah kebun dan kompos dalam jumlah yang sama. Jika tumbuh di tanah, sebaiknya ditanam di dekat pohon agar dapat memanjat atau bahkan diteralis. Ya teman-teman, jadi ini apa ya, sejenis tanaman tumbuhan yang merambat teman-teman. Ya seperti Syngonium, terus ada juga tanaman sirih gading jumbo teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman naruhnya di samping pohon teman-teman agar bisa memanjat atau merambat. Bagus banget teman-teman kalau sudah lama di sini, dan itu nanti bisa merambat ke atas teman-teman, dan wow masya Allah bener-bener indah banget teman-teman. Teman-teman kalau apa ya ingin lebih mencari tahu tentang tanaman monstera king atau ingin melihat tanaman monstera king yang sudah tinggi teman-teman, teman-teman bisa browsing atau mencarinya di Instagram teman-teman, itu banyak sekali. Dan wah masya Allah apa ya benar-benar sudah tinggi teman-teman dan banyak sekali. Wow, mungkin apa ya membutuhkan waktu bertahun-tahun kalau tanaman Monstera deliciosa ini tumbuh tinggi dan lebat teman-teman. Karena daunnya ini hanya tumbuh 1 bulan itu 1 daun teman-teman. Wow, bisa bayangkan kan? Berarti 1 tahun itu tumbuhnya hanya sekitar 12 daun teman-teman. Itu pun kalau monsteranya itu tumbuh dengan sehat teman-teman. Ini adalah tanaman yang agak rakus karena perlu disiram hanya untuk menjaga tanah sedikit lembab. Sifat tahan bantingnya adalah 11, artinya paling dingin pada suhu 1 derajat Celcius teman-teman, atau 30 teman-teman 30 derajat. Ia tidak dapat menahan suhu ini selama lebih dari beberapa jam. Tetapi ia dapat hidup di luar ruangan di daerah beriklim sedang tertentu. Suhu minimum yang stabil setidaknya 13 sampai 15 derajat Celcius teman-teman. Teman-teman tahu nggak kenapa nama Monstera King deliciosa ini dinamakan, ada kata deliciosanya teman-teman. Julukan spesifiknya deliciosa itu berarti lezat. So mungkin itu apa ya mengacu pada buah yang dapat dimakan. Genus Monstera dinamai dari kata Latin untuk mengerikan atau tidak normal, dan mengacu pada daun yang tidak biasa dengan lubang alami yang dimiliki anggota genus. Ya teman-teman, ini kan apa ya termasuk juga janda bolong teman-teman. Itu kan nama ilmiahnya yaitu Monstera adansoni, dan janda bolong itu bagian dari Monstera King deliciosa teman-teman. Ya betul sekali, karena daun Monstera King deliciosa ini benar-benar apa ya benar-benar besar teman-teman, dan itu juga cukup mengerikan. So mungkin apa ya ini benar-benar apa jenis Monstera paling terbesar teman-teman. Dan seperti tadi yaitu arti kata deliciosa itu lezat teman-teman, yaitu buahnya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas banyak banget apa itu tentang tanaman keladi Amazon. Terus ada juga tanaman philodendron teman-teman. So sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman ingin mencari tanaman hias itu banyak banget teman-teman. Ada kok di tanaman hias atau di toko tanaman hias teman-teman yang menjual seperti tanaman Monstera King deliciosa itu variegata teman-teman. Terus ada juga yang tanaman philodendron itu juga ada variegata loh teman-teman. Tetapi ya itu tadi harganya cukup mahal teman-teman. So kalau yang di rumah itu ya seadanya aja. Terus dulu ketika membeli tanaman Monstera King teman-teman, itu harganya sekitar berapa ya? 100 lebih teman-teman. Dan menurutku itu sudah mahal. So oke teman-teman, mungkin nanti atau apa ya suatu saat kalau aku punya tanaman variegata yang jenisnya variegata teman-teman, ya seperti Monstera King deliciosa, terus philodendron, terus dan yang lainnya teman-teman, itu apa ya akan aku buatkan video. So semoga videonya bermanfaat teman-teman. Ingat ya,
rekomendasi tanaman daun yang cocok untuk dijadikan dekorasi di rumah teman-teman. Itu menurut versiku ya teman-teman. So sampai ketemu di video selanjutnya. See you, BHW gede, stay healthy.